Wayang itu simbol-simbol setan, gak tanggung loh. Dia mengatakan simbol setan. Wayang itu simbol setan, gak tanggung. Cuma bukan wali yang kita tonton di TV. Orang yang gak pernah takut, orang yang gak pernah sedih. Wali-waliullah gak pernah takut miskin untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan anak buahnya Siti Jenar. Betul. Waduh, bahaya. Ya, tidak. Bicara wayang bagaimana? Yuk belajar hadis tentang malaikat nggak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk hidup. Wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Apa iya kita berdakwah dengan cara yang haram? Akhi, Tuhan kita nih Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Betul? Allah tuh baik, cuma nerima yang baik. Ente pengen sampai dakwah nih dengan cara yang baik, tolong jangan talbis, jangan campur adukan dakwah dengan yang diharamkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ustadz Wahabi ini memang kurang ajar ya, kurang ajar sekali. Kita patut marah loh, patut marah kita, mesti marah kita dengan ceramah-ceramah yang kemudian bertebaran di media sosial, menyebarkan doktrin yang ngawur dan berantakan, sesat dan menyesatkan. Bukan lebih kepada sesat sih sebetulnya, tetapi lebih ke dia tidak melihat pandangan yang lain, seolah tok bahwa apa yang dia ucapkan, pandangan dia adalah paling benar dan orang lain itu adalah salah, adalah haram, adalah bakal dikecam oleh Tuhan. Ya, ini sebetulnya yang akan melahirkan bibit-bibit radikalisme. Ya, sekali lagi, bibit-bibit pemahaman radikalisme itu bisa dihasilkan dari yang pertamanya intoleran, tidak memandang pemahaman orang lain, yang dia pandang hanya pemahamannya sendiri, yang dia kemudian kekeh terhadap pemahamannya dan fatalnya menganggap orang lain itu salah. Silahkan Anda kekeh di dalam pemahaman Anda. Jika memang Anda benar menurut Anda, silahkan. Tetapi jika apa yang Anda pahami sebagai sebuah kebenaran kemudian mengutuk orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, maka itulah yang sesatnya di sana. Berbeda pandangan itu hal yang lumrah, silahkan. Ini lebih kurang ajar lagi mengatakan si Ustadz Wahabi ini saya tidak tahu namanya siapa. Wayang itu simbol-simbol setan, gak tanggung loh. Dia mengatakan simbol setan. Wayang itu simbol setan, gak tanggung. Ngomongnya sangat gak tanggung. Simbol setan. Anjir. Bukankah ada hadis yang mengatakan tentang gambar dan sebagainya, yang malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah jika di dalam rumah tersebut ada gambar, ada patung, ada lukisan. Kita harus bisa membedakan mana yang dilarang oleh ulama, yang mana dan mana yang diperbolehkan oleh ulama. Memang hadis itu saya juga pelajari. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratah. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulu baitan, tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah, fihi suratan, yang di dalam rumah tersebut ada gambar. Cuma urusan gambar ini kemudian memiliki tafsir yang cukup banyak. Maksudnya apa gambar itu? Ini pokoknya berbeda pendapat di sini para ulama. Apakah hanya sebatas gambar biasa atau memang ada gambar-gambar tertentu yang memang dilarang, yang memang tidak diperbolehkan, yang ulama sepakat bahwa gambar tersebut tidak boleh. Ternyata memang ada kriteria-kriterianya. Yang diharamkan oleh ulama itu adalah gambar yang memiliki jisim atau bayangan.
yang gambar tersebut diagung-agungkan atau disembah, itu baru yang diharamkan. Lukisan lah katakan, lukisan yang memiliki bayangan atau patung yang memiliki bayangan, yang patung tersebut disembah, diagung-agungkan oleh seseorang, itu yang diharamkan di dalam Islam. Selain daripada itu ya monggo-monggo saja. Ada ulama yang memperbolehkan. Ya memang di sini satu kali lagi ada perdebatan para ulama. Ada yang pemahamannya mainstream. Gambar apapun mau disembah atau tidak, mau kemudian ada bayangan atau tidak, mau hewan mau manusia, asalkan gambar, maka itu haram. Ada yang ekstrim seperti itu memahami teks hadis ini. Ada juga yang kemudian mendalami sampai ke area paling dalam maknanya, yaitu satu kali lagi mentok di gambar yang memiliki jisim atau katakan memiliki bayangan. Ya, kemudian gambar yang memiliki bayangan tersebut itu diagung-agungkan atau disembah oleh seseorang, itu yang diharamkan. Kalau hanya foto setengah badan, ya itu yang nggak jadi soal, apalagi setengah badan, ataupun seluruhnya utuh kemudian tidak memiliki bayangan, kemudian tidak disembah, ya itu mah ya monggo-monggo saja. Ada ulama yang memperbolehkan. Jadi nggak bisa sembarangan kita menafsirkan hadis itu. Jadi sangat belagu banget nih Ustadz Wahabi ini. Saya mengatakan simbol setan. Sunan Kalijaga itu dakwahnya pakai wayang, saudara. Dakwahnya pakai wayang. Itu metode saja, cara saja. Konteksnya kan sama, mengajak orang ke jalan kebaikan, kebenaran. Ya. Tidak mungkin kan Tuhan memadukan antara hak dan yang batil. Masa iya kebenaran kemudian caranya haram? Gambar. Ya itu tadi, bahwa gambar itu memiliki tafsiran yang sangat luas. Ada gitu wayang yang kemudian disembah oleh manusia. Gambar wayang yang suka dimainkan oleh dalang disembah oleh manusia. Saya belum tahu sih. Dan saya yakin fungsi wayang pun tidak untuk disembah, tetapi untuk memainkan peran supaya lebih unik dan menarik. Dan itu sah-sah saja sebagai alat berdakwah. Dan itu gak jadi masalah. Jadi jangan coba-coba untuk Anda mengharamkan juga. Simbol setan, bos. Anjir, ngeri banget. Mohon untuk masyarakat segera peka terhadap doktrin atau ajaran Wahabisme yang mungkin semakin meluas hari ini di Indonesia. Semakin banyak orang yang tercerabut pikirannya dari tradisi atau kebudayaan masyarakat Indonesia, semakin kekuatan Indonesia akan melemah. Untuk merusak sebuah bangsa, maka cerabutlah masyarakatnya dari akar tradisinya, akar budayanya. Cerabut itu semua. Jangan sampai dihadirkan kesadaran mencintai produk kebudayaan sebuah bangsa tersebut, dikikis habis. Jangan sampai dihadirkan, maka lambat laun akan rusak. Selama masyarakat mencintai kebudayaan, masih hormat terhadap produk budayanya, maka selama itu bangsa ini akan kuat dan kokoh. Maka orang-orang seperti Khalid Basalamah, kemudian sultan-sultan Wahabi yang lain, dia mencoba untuk merapuhkan ya cara berpikir masyarakat di dalam kebudayaannya. Kebudayaan yang memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang dulu juga para wali telah melakukan itu. Yang juga para wali dulu berdakwah memakai itu. Jadi satu yang akan saya katakan, kurang ajar namanya. Satu lagi, lambat laun Wahabi itu tidak cocok hidup di Indonesia. Lama-lama Wahabi tidak cocok hidup di Indonesia. Harus ditolak kehadirannya. Ya, bungkam tuh mulutnya. Jangan sampai hadir lagi memprovokasi, mengharam-haramkan tradisi kita yang sangat mulia, yang sudah dilakukan oleh para wali, yang jelas berhasil mengislamkan banyak orang di Indonesia.
Si orang ini boro-boro mengislamkan, malah mengkafir-kafirkan, malah mengharam-haramkan, malah membidah-bidahkan orang yang jelas-jelas sudah masuk Islam. Perjuangan para wali ya menghasilkan hari ini banyak orang Islam. Si Wahabi dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan, dibidah-bidahkan. Jadi sangat bertolak belakang dengan konsep dakwah mengajak ke jalan kebaikan. Dia mah bukan mengajak kepada jalan kebaikan, dia mengajak kepada jalan pertempuran namanya. Sekali lagi, dia mengajak kepada jalan pertempuran. Itukah yang diharapkan dan diajarkan oleh Islam? No. Mari kita tolak sama-sama ustadz-ustadz Wahabi dimanapun, siapapun. Kebangetan namanya. Sampai mengatakan simbol setan segala macam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.